Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sunnah, jadi pembahasan saya yang kemarin tentang perbedaan antara santri salafi dengan santri ahlul bid'ah itu mendapatkan respon yang baik. Dan saya sudah janji untuk membuatkan fatwanya kalau banyak yang suka. Maka sekarang saya akan membuatkan fatwanya. Baik, kalau orang yang belum hijrah ke manhaj salaf dan mereka tidak tahu bagaimana sistem belajarnya di sekolahan salaf, maka mereka pasti kebanyakan bingung dan cenderung membela santri yang ada di pondokan umum yang mereka kenal. Namun jujur ya, ini pengalaman pribadi saya. Dulu sebelum saya hijrah ke manhaj salaf, saya kadang bingung ya melihat banyak sekali anak-anak pondok di lingkungan tempat saya tinggal, sekolah di pondokan. Taunya setelah selesai mondok, anak itu lebih parah dari anak-anak yang gak pernah mondok. Nah, saya gak menuduh semua pondokan selain salaf itu begitu, namun saya hanya berbicara seputar yang saya tahu saja di sekitaran saya dan dari beberapa media yang saya lihat. Dan kini setelah saya hijrah ke manhaj salaf dan melihat bagaimana cara guru atau ustadz mendidik santrinya di pondokan salaf, saya sadar dan ternyata inilah cara yang baik mendidik anak dalam beragama. Ya, contohnya seperti pada poin yang saya jelaskan kemarin bahwa para santri salaf itu diajarkan tidak merokok sejak di bangku sekolah. Mereka ditekankan tentang keharaman rokok. Itu saja sudah bisa mencegah banyak kemudorotan. Andaikan para santri ini dibiarkan merokok seperti pada pondokan ahlul bid'ah umumnya, maka wajar kadang uang habis buat beli rokok. Belum lagi kalau sudah menikah, uang belanja anak istri tersendat karena kita menggunakan sebagiannya untuk membeli rokok. Belum lagi bahaya kesehatan ditimbulkan karena rokok dan berbagai macam kemudorotan yang lainnya. Jadi ya paling amannya nggak usah merokok, dan keharaman merokok ini nyata. Cuma ya kadang banyak ulama ahlul bid'ah yang belum bisa move on, makanya mereka membiarkan santri-santrinya untuk merokok. Mereka belum bisa move on dari rokok. Bahkan dakwah pun mereka kadang-kadang sambil rokokan. Baik, kembali lagi ke topik awal. Apa saja bedanya antara santri salafi dan ahlul bid'ah selain dari yang saya jelaskan kemarin? Jadi yang pertama, bedanya adalah santri salafi itu anti yang namanya pacaran. Sedangkan santri ahlul bid'ah itu kadang-kadang suka pacaran. Nah, jadi sudah jelas ya, di pondokan saja santri salafi nggak ketemu lawan jenis. Mereka dididik untuk tidak mendekati zina. Jadi hal-hal seperti bersentuhan, bersalaman, dan berbicara di hadapan wanita itu dilarang kalau di santri salafi. Wajar bila banyak santrinya yang anti pacaran, melainkan mencari pasangan dengan cara ta'aruf yang benar. Bukan pacaran dulu terus galau ke diskotik kayak gus-gusan yang viral kemarin tuh. Yang kedua, akidah santri salafi itu kuat. Nah, sedangkan santri ahlul bid'ah ya nggak usah ditanya lagi, kadang-kadang amburadul. Dalam pondokan salafi, akidah itu adalah hal yang paling penting, sebab akidah itu adalah fondasinya. Dengan fondasi yang kuat, maka akan mudah untuk membangun tiang yang kokoh, yakni sholatnya. Maka santri salafi dididik untuk tidak syirik kepada Allah, untuk tidak mempercayai subhat, mempercayai kurafat-kurafat, dan melalaikan sholat. Selanjutnya yang ketiga, santri salafi tidak berzikir berjamaah. Nah, sedangkan santri ahlul bid'ah ya mereka sudah biasa untuk zikir berjamaah karena sudah diajarkan oleh ulamanya. Jadi kalau santri salaf itu ya tidak berzikir berjamaah setelah sholat, artinya mereka tidak berzikir dengan suara yang besar kemudian dipimpin oleh imam seperti yang biasa kita lihat di masjid-masjid ahlul bid'ah. Namun santri salaf diajarkan untuk zikir mandiri, zikir sendiri, dan tidak mengeraskan suara sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Zikir berjamaah kebanyakan cenderung membuat orang itu jadi malas belajar zikir, sebab mereka mengatakan toh sudah ada imam yang memimpin. Jadi kadang-kadang banyak jamaah yang malas untuk belajar zikir. Makanya kalau ditanya mana yang lebih baik, ya jelas jauh lebih baik zikir sendiri. Sebab itu sesuai dengan tuntunan Nabi dan juga kita bisa khusyuk di dalam mengerjakannya. Jadi jangan sampai kalian itu zikir kayak gini nih. Selanjutnya yang keempat, santri salafi itu tidak puji-pujian setelah azan. Nah, jadi santri salafi itu tidak ada yang puji-pujian setelah azan. Sedangkan santri ahlul bid'ah itu ahli dalam puji-pujian. Apalagi kadang-kadang salawat dipakai buat
puji-pujian. Mereka menganggap amalan itu baik, padahal sejatinya amalan itu tidak pernah diajarkan Nabi. Justru amalan itu sangat mengganggu orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah. Nah, sedangkan santri salafi itu lebih baik mereka berdoa, mengangkat kedua tangan mereka setelah azan. Sebab itu sudah jelas ada perintah dari Nabi, dan hadisnya pun jelas disarankan untuk berdoa antara azan dan iqamah. Nah, selanjutnya yang kelima, santri salafi ditekankan belajar Al-Quran karena Allah. Artinya santri salafi ini ditekankan mempelajari Al-Quran dalam rangka menghilangkan kebodohan dalam diri tatkala menjalani kehidupan. Nah, sedangkan santri ahlul bid'ah kadangkala mereka menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Kadang-kadang banyak tuh korik-korik yang berlenggok-lenggok menjadikan Al-Quran seperti nyanyian. Makanya wajar kalau banyak di antara mereka yang senang tadarus pas bulan Ramadan. Cewek cowok campur ngaji bareng di masjid, bahkan sampai tengah malam. Setelah itu membangunkan orang sahur, dan setelah sahur entah sholat atau tidak kita nggak tahu. Mungkin bisa saja tidur karena kecapean tadarus semalaman, atau bahkan mereka sholat subuh namun paginya tidur, bangunnya sore. Wallahu a'lam. Jadi demikianlah video yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa tuliskan komentar positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.